Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Teman-teman Radio Silaturahim dimanapun Anda berada. Di Batam, di Aceh, di Bondowoso, kemudian juga di Banyuwangi, Sukabumi, dan lain-lain. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein bin Hamid Al-Atas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Bahaja Nur Nuning. Alhamdulillah sudah di studio. Kita sedang berada di studio 3. Di sini juga ada Atep Setiabudi dan juga Gustaf, juga Ustadz Hasan Sajali dan Algi. Ada dua kasus yang masuk. Yang pertama, seorang janda yang udah mulai diminati lagi dengan lelaki lain, tapi dia ragu apakah nanti calon suaminya ini akan sama nggak bagusnya dengan suami yang pertama yang menceraikannya. Yang kedua, seorang perempuan yang punya suami ganteng dan baik, selalu khawatir, deg-degan, takut diambil orang. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar Baraja, Waalaikumsalam warahmatullahi Bahaja Nur. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbak Nunung, bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar. Waalaikumsalam. Dan ikhwan akhwat dimanapun psikologi keluarga bisa disimak. Jadi kasus seperti yang tadi Mas Krisna bilang, lengkapnya. Yang pertama, Ustadz saya janda, punya anak 2, 8 tahun dan 5 tahun. Sekarang saya merasa tidak tenang karena ada seseorang yang ingin menikahi saya. Saya sudah berpisah dengan suami 3 tahun. Nah, yang jadi perhatian adalah apakah laki-laki ini akan seperti yang pertama dulu, yang selalu kata-katanya, perilakunya kasar sekali. Apakah dia akan setia dan tidak menyimpang? Jadi bimbang nih Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Itu yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, Ustadz, alhamdulillah saya dikaruniai suami yang ganteng dan baik. Padahal saya orangnya biasa-biasa aja Ustadz, gak cantik. Tapi di kantornya banyak yang cantik-cantik. Kalau ada acara gathering nih di kantor, suka pada foto-foto sama suami. Saya cemburu Ustadz, khawatir suami tergoda karena kegantengannya. Nah, bagaimana menghilangkan perasaan itu? Kemudian satu lagi, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Itu ada keluarga, seorang yang memiliki keluarga yang memiliki 3 anak yang juga sudah dewasa. Dan ternyata dalam perjalanannya anak yang pertama itu punya hutang di dalam bisnisnya. Sehingga akhirnya rumah dijual dan sekarang mereka ngontrak. Tinggal bersama-sama di situ, kedua adiknya juga sudah menikah. Nah, menurut ibu, rumah dijual pada saat ayah masih hidup itu tidak salah karena adiknya menuntut untuk pembagian warisnya. Usaha si anak ini memang sukses setelah itu dan membiayai seluruh kebutuhan ibu dan juga bahkan adik-adiknya. Ibu di usia 77 tahun, sementara ayah meninggal sejak beberapa tahun yang lalu. Itu saja Ustadz kasusnya. Dari 3 kasus ini mudah-mudahan akan mempersuasi kita semua andai ada yang mirip-mirip dengan itu. Silahkan Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima 'allamtana. Wa ba'du. Menjawab pertanyaan seorang janda yang memiliki 2 orang anak. Berpisah dari suaminya selama 3 tahun. Menurut keterangan wanita ini, suaminya bermulut kasar, perilakunya tidak baik, menyakitkan. Ini merupakan trauma. Artinya pengalaman berumah tangganya melahirkan trauma di hatinya. Ketakutan apabila dia menikah lagi, apakah suami yang kedua ini akan sama dengan yang pertama. Ujuk-ujuk datang seorang laki-laki melamar dan mau menikahi dirinya. Lalu ibu ini bertanya, kira-kira laki-laki ini akan seperti suaminya apa tidak? Dengan sendirinya saya, Ustaz Abu Bakar, begitu juga Bu Nuril tidak mungkin tahu apa yang gaib. Ini merupakan rahasia gaib. Apalagi kita tidak kenal juga laki-lakinya. Siapa orang tuanya, siapa keluarganya, bagaimana perilakunya di tengah masyarakat. Cuma yang perlu ibu ketahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib atau mengetahui hati manusia kecuali hanya Allah. Oleh karena itu ibu untuk menentukan pilihan, hendaknya ibu bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah. Ibu bangun komunikasi langsung dengan Allah melalui salat istikharah, melalui doa. Ibu berdoa dengan tulus dan murni mengatakan, ya Allah, seandainya pria ini merupakan pasangan saya yang akan membahagiakan hidup saya. Menjadi pendamping yang baik, juga menjadi ayah bagi anak-anak saya. Ya Allah, tolong tenteramkan hati saya. Mudahkan perjalanan saya. Dan jadikan kami pasangan yang hidup betul-betul dalam ketaatan kepada kamu dan keridhaan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan nanti sesuai dengan doa ibu. Kalau dia merupakan pasangan yang Allah ridhai, yang akan membahagiakan ibu, akan dimudahkan. Kalau tidak, ibu akan bergelisah. Akan merasakan bahwa ini bukan merupakan pasangan yang tepat buat ibu. Banyak orang berdoa tapi hatinya tidak terhubung dengan Allah. Nah, sekarang ibu mulai berdoa dan ibu resapi betul-betul dalam doa ibu. Setelah ibu mulai dengan memuji Allah, berselawat, beristighfar, mohon dalam bahasa Indonesia. Kemudian ibu juga jangan lupa untuk bermusyawarah. Tanya bagaimana kira-kira perilaku pria ini. Dari keluarganya kita lihat, dari teman-temannya. Karena kalau kita mau tahu seseorang bukan bertanya langsung bagaimana kamu orang baik, bukan. Tapi kita lihat siapa teman-temannya. Karena teman itu menjadi cermin kepribadian seorang. Serigala pasti akan berkumpul bersama sesamanya. Tidak mungkin akan berkumpul bersama singa atau bersama hewan-hewan yang lain. Jadi ibu melalui teman, ibu bisa melihat laki-laki ini bagaimana. Nah, di samping ibu bertanya, musyawarah, ibu juga istikharah mohon sama Allah. Insya Allah ibu tidak akan kecewa. Ma khaba man istakhar wala nadima man istasya. Orang kalau istikharah tidak akan kecewa, kalau musyawarah tidak akan menyesal. Itu yang bisa kita berikan masukan buat ibu. Tapi kalau ibu merasakan kebimbangan, keresahan, kegelisahan setelah berdoa berulang kali, ibu bisa istikharah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum ibu ambil keputusan, ibu istikharah berulang kali. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuknya.
Dan ibu jangan memaksakan kehendak ibu pada Allah. Istikharah juga, tapi minta dijadikan. Kalau memang bukan pasangan yang sesuai, Allah akan gantikan ibu insya Allah dengan suami yang lebih baik lagi. Yakinlah kepada Allah, Dia maha pengasih, maha penyayang, lagi maha tahu apa yang di hati kita dan apa yang baik buat kita semuanya. Ini merupakan jawaban yang pertama. Lalu kasus yang kedua. Seorang perempuan biasa-biasa mendapatkan suami yang ganteng. Itu ujian. Sebagaimana seorang laki-laki biasa kalau dapat pasangan wanita cantik, ini bakal ujian buat dirinya. Pasti banyak yang suka sama kecantikan istrinya. Begitu juga perempuan banyak suka juga kepada apa? Ketampanan suaminya. Apalagi prinsip kebanyakan wanita zaman sekarang daripada kita kawin sama laki-laki yang gak jelas. Mendingan kita kawin sama laki-laki yang sudah jelas. Baik dari pengalaman berumah tangganya tanggung jawab. Oleh karena itu ada kelompok wanita yang kerjanya apa? Yang kerjanya bagaimana berusaha memancing menarik suami orang lain. Ini banyak perkumpulan-perkumpulan semacam ini. Ya siapa yang gak suka sama orang baik? Betul. Sudah baik, ganteng, sudah baik, cantik. Ini merupakan cobaan. Oleh karena itu, setiap orang dalam menghadapi cobaan ini, kalau menghadapinya sendiri, pakai kepandaiannya, pakai juga trik ya, dan kemampuannya, pasti dia akan kecewa. Pasti dia akan menyesal. Karena ibu harus tahu, hati suami ibu bukan di tangan ibu, tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu berdoa pada Allah, mohon agar Allah menjaga suami ibu, menjaga hatinya, agar menjadi pria yang soleh, yang setia, sesuai permintaan ibu, Allah akan menjaga. Tapi ibu di samping memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu juga harus betul-betul menyambut seruan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, setelah pembicaraan mengenai siam di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah, Allah menjawab, sesungguhnya aku sangat dekat. Tidak mengatakan katakan wahai Rasulullah bahwa aku amat dekat. Karena kalau pakai katakan masih ada jarak. Tapi fa inni qarib, sungguh aku ini amat dekat. Sekejap pun Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kalau tinggalkan kita, jantung kita berhenti. Paru-paru kita langsung apa? Tidak berfungsi. Pencernaan kita juga begitu. Tapi kita ini hanya melihat, menyaksikan, menikmati nikmat Allah. Tidak merasakan Allah yang bersama kita setiap saat. Merawat kita, melindungi kita, melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu, Allah mengatakan, sungguh aku ini amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Asal hambaku mohon padaku, aku akan kabulkan permintaannya. Masya Allah. Tapi ada syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu. Hendaknya mereka sungguh-sungguh ya, menyambut ajakan dan seruan serta bimbinganku. Dan berimanlah padaku, yakin pada Allah. La'allahum yarsyudun, agar mereka menjadi orang-orang yang berakal sempurna dan bijak. Jadi kalau kita ingin disambut dengan cepat oleh Allah, sambut juga panggilan Allah. Perintah Allah ibu laksanakan. Ibu sebagai wanita muslimah, apa yang seharusnya ibu lakukan. Kalau ibu taat pada Allah, ibu mengangkat tangan ibu. Insya Allah jawabannya akan lebih cepat dari kejapan mata. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala amat dekat dari kita. Dan Allah tidak sama sekali apa? Tidak menempatkan perantara antara Allah dengan kita untuk menyampaikan doa kita. Dan Allah berjanji untuk mengabulkan doa setiap orang yang berdoa tanpa melihat statusnya. Biar orang biasa, kalangan-kalangan yang betul-betul tidak dipandang, kalau dia khusyuk mohon pada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Betapa indahnya kalau kita selalu bersama keridhaan Allah. Tentu kita berdoa, Allah kabulkan doa kita. Doanya orang-orang yang berbuat maksiat saja dikabulkan. Apalagi doanya orang-orang yang taat. Kalau seandainya Allah belum mengabulkan, bukan berarti Allah tidak kuasa mengabulkan. Tapi ada hikmah di balik semua ini. Mungkin bila Allah kabulkan tidak akan baik bagi kamu.
atau bila dikabulkan dengan cepat, ya, tidak akan membawa kebaikan. Tahu tiba waktunya dikabulkan, Anda pada saat itu mengetahui, alhamdulillah datang bantuan tepat waktu. Kalau dulu datangnya ini, saya tidak akan seperti ini. Jadi yakinlah Allah amat dekat, pengasih dan penyayang, dan selalu kita berbaik sangka pada Allah. Karena Allah akan perlakukan kita sesuai dengan keadaan keyakinan kita. Jadi mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasangkan ibu dengan pasangan yang baik. Juga mohon pada Allah bagi yang mempunyai suami yang tampan, yang ganteng, baik, agar Allah menyempurnakan kebaikannya, menjaga dirinya. Nah ibu, daripada ibu kirim mata-mata, membayar detektif, atau ibu mengawasi sana sini, telepon sana sini, akhirnya ibu stres. Yang paling baik ibu sujud pada Allah Ta'ala, mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, melindungi hati suami. Dan saya kebetulan punya pengalaman nih Mbak Nuning, Ustaz Abu Bakar. Pengalaman ini terjadi satu pada teman saya, seorang dari Yaman, sedang meraih gelar doktor di Al-Azhar, dan saya pada saat itu sedang mengambil program magister. Diceritakan pada saya, Ustadz, satu hari saya berpikir untuk menikah. Saya sudah memiliki istri dan beberapa anak. Saya sampaikan pada istri saya. Istri saya mengatakan, saya tidak berani mengatakan tidak, karena itu merupakan hal yang diizinkan oleh Allah. Tapi kalau kamu bertanya perasaan saya sakit. Perasaan saya sakit. Tapi saya tidak berani mengatakan jangan. Mungkin di balik semua ini ada hikmah. Si laki-laki ketika mendengar jawaban istrinya, minta ridhonya istrinya, melepaskan, saya akan ridho dengan apa yang Allah ridhoi. Akhirnya tiba saat acara pernikahan diadakan. Pada saat akan menikah ternyata ada pesan dari pihak perempuan. Melalui wakilnya minta suaminya nanti memberikan dia ini itu semua rumah. Si suami padahal sebetulnya sudah siap untuk memberikan pemberian bahkan yang lebih baik daripada apa yang diminta. Tapi ketika akan menikah dijebak dengan permintaan semacam ini, subhanallah, rasa suka di hatinya hilang sama sekali. Akhirnya dia batalkan pernikahan tersebut. Dia pulang ke rumah istrinya, dia pandangin istrinya yang selama ini tidak pernah sama sekali memohon macam-macam. Selalu perhatiannya untuk suaminya. Dia mengatakan, doa kamu rupanya dikabulkan. Saya batalkan pernikahan saya, dan saya lihat tidak ada wanita sebaik kamu. Masya Allah. Ini kasus pertama terjadi pada teman saya yang sekolah bersama-sama di Mesir. Dia sedang meraih gelar doktor. Kejadian lagi pada jamaah saya, seorang wanita. Nangis, ibu ini wanita yang baik, yang salihah, yang banyak berzikir pada Allah, suka berderma. Dia bercerita bahwa suaminya akan menikah lagi. Saya juga nggak berani mengatakan tidak. Saya bilang silahkan Bapak kalau mau kawin lagi. Begitu si Bapak pergi, air matanya berlinang-linang. Datang ke rumah, dia mengadukan urusannya. Saya bilang, Ibu, kita nggak berani ya mengatakan bahwa apa yang dibolehkan itu haram hukumnya. Tapi Ibu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, penyayang pada hamba. Coba Ibu berdoa, saya berikan doa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seminggu, 2 minggu, sampai akhirnya saat perkawinan tiba. Kejadiannya hampir sama. Ternyata si perempuan ini waktu mau menikah dia bilang sama suaminya, kamu akan tempatkan saya di mana? Suaminya orang kaya dan seorang pejabat TNI, jenderal lagi. Dia bilang rumah kita kan panjang besar, menghadap ke 2 muka. Saya bagi 2, 1 untuk yang tua, 1 untuk kamu.
Yang muda menolak. Dia minta rumah pribadi dengan syarat-syarat yang disebutkan. Ini laki-laki tadi sudah mabuk. Sudah lupa. Bahkan istrinya nangis di depan dia pun dia tidak akan sama sekali bergerak. Tapi gara-gara ini perempuan bicara seperti ini. Dia merasa kok istri saya selama saya hidup bersama saya nggak pernah sama sekali macam-macam. Apakah ini perempuan menyukai saya apa harta saya? Yeah. Akhirnya subhanallah yang tadinya begitu mabuk, terpana, perhatiannya untuk wanita ini hilang sama sekali. Itu kuasa Allah. Oh, Masya Allah. Akhirnya dia batalkan. Gak lama si ibu datang ke rumah saya. Alhamdulillah Ustaz, kenapa? Bapak gak jadi kawin lagi. Ini bukan cerita kosong, tapi true story. Saya sumpah dengan nama Allah, ini true story saya hadapi sendiri. Jadi saya tidak berani sama sekali memberikan bimbingan petunjuk ke jalan yang salah. Tapi ibu yang punya suami yang ganteng, ibu gak bakal bisa jaga. Apalagi hatinya. Betul. Belum lagi perempuan-perempuan yang mulai menunjukkan pesona, perhatian. Ibu pasti tidak akan mungkin mampu bersaing bersama mereka. Tapi ibu, kalau ibu berperilaku baik, mulia, setia, memperhatikan suami, insya Allah ini akan menjadi hijab antara dirinya dengan wanita-wanita. Dan ibu perlu tahu rahasia laki-lakinya. Laki-laki ini mudah sekali jemu kalau dia menikahi seorang wanita hanya sebatas kecantikan. Jemu. Kalau orang tiap hari makan ayam, pagi ayam, siang ayam, malam ayam, walaupun yang paling istimewa masakannya, sebentar lagi dia mulai cari sayur asam sama ikan asin. Betul enggak? Makan kambing setiap hari atau makan katakan daging burung, ada saja jenuhnya. Begitu juga kecantikan juga. Kalau kita hadapi setiap saat, seperti pepatah mengatakan, rumput tetangga Lebih. kelihatan hijau, rumput apa? Rumah sendiri apa? Kelihatan gersang. Kuning, gersang. Ini merupakan bisikan dan tipu daya syaitan. Kalau tidak, nggak mungkin Nabi Adam akan mencoba buah yang dilarang pada berbagai macam nikmat di hadapan. Cuma satu. Dia sudah coba yang lain, ini yang belum dicoba. Dalam bayangan dia ini lebih menarik daripada yang lain. Wa habbu syai'in ilal insani mamunya. Yang paling digemari manusia itu yang dilarang. Kita kalau punya anak kita paksa makan ini makan itu nggak mau. Nggak mau. Sedangkan anak pembantu, ya, lihat telur dimakan telur, lihat daging dimakan daging, sisa makanan dimakan sama dia. Kenapa? Karena dia nggak. Orang tua yang maksakan anaknya, justru anaknya nggak mau. Maka banyak trik ibu. Kalau dia ingin suruh anaknya makan, kamu tidak boleh makan ini. Itu anak langsung menantang. Jangan makan ini, dia tantang. Jadi ibu berdoa pada Allah, mohon agar Allah menjaga langsung hati suami ibu. Tapi ibu juga harus betul-betul berikan perhatian. Jangan banyak mengajukan pertanyaan, jangan terlalu menunjukkan cemburu. Karena laki-laki kalau tadinya tidak ada perasaan apa-apa dengan yang lain, kalau ibu cemburu berlebih-lebihan, ayah sengaja apa? Sengaja dijadikan. Jadi ibu berusaha untuk tampil peduli, perhatian, bersyukur pada Allah dengan suami yang baik yang Allah berikan pada ibu. Insya Allah dengan syukur pada Allah. Ibu juga memberikan perhatian. Saya yakin insya Allah hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menikah sudah 50 tahun, bisa 40 tahun. 40 tahun menikah. Tapi kita pandang istri kita nggak menyembuhkan. Enggak. Betul nggak? Betul. Baik, setia, peduli kepada kita, tidak menyembuhkan. Malah kalau dia sedang keluar atau jauh dari kita merasakan kehilangan. Jadi dalam segala hal, hendaklah kita bertakwa pada Allah. Allah akan menjaga yang kita cintai. Kalau kita jaga Allah, Allah akan menjaga yang kita cintai, akan menyempurnakan kebahagiaan kita. Nah, ada satu lagi kasus. Satu keluarga punya beberapa anak. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, laki-laki yang paling besar usaha tentu terjerumus dalam hutang. Nah, seorang ayah pasti sama ibu tidak akan tega melihat anaknya terlilit hutang. Akhir rumah besarnya dijual untuk menutupi hutang, sedangkan mereka mengontrak
Karena mungkin uang sisanya tidak cukup untuk membeli rumah. Si kakak setelah itu alhamdulillah usahanya mulai maju. Dia berikan nafkah buat ayahnya, berikan nafkah buat ibunya. Sedangkan adik-adiknya kebetulan sudah berumah tangga, rupanya pisah. 2 saudara perempuannya. Akhirnya tinggal bersama-sama dia. Si kakak juga memberikan nafkah untuk mereka. Nah berlangsung, waktu juga berjalan, bagikan air yang mengalir. Saudara perempuannya punya anak mau sekolah. Dia butuh biaya, tapi tidak punya biaya. Minta pada kakaknya nggak memberikan. Akhirnya si adik minta bahagian dari rumah keluarga yang dijual. Artinya mereka sebagai anak punya hak dong pada rumah tersebut. Karena rumah tersebut dijual untuk urusan pribadi si kakak. Ya. Tapi ibu mengatakan itu dijual pada masa ayah kalian hidup. Jadi bukan warisan. Apakah ini benar? Jawabannya tidak. Ada seorang ayah meninggalkan beberapa anak. Ada beberapa anaknya pada masa dia hidup diberikan modal untuk buka pom bensin, satu lagi buka usaha ini, buka usaha itu. Artinya yang diberikan cukup besar. Pada saat itu si bapak masih jaya. Subhanallah. Apa yang diberikan pada anak laki-lakinya habis. Modalnya habis. Ada lagi satu anak perempuannya disekolahkan hingga selesai, dinikahkan, diberikan rumah di daerah elit. Waktu sang ayah meninggal dunia, meninggalkan harta. Tapi mengingat dia mempunyai seorang anak perempuan dari ibu yang lain, tinggal satu, dia keluarkan wasiat, uang sekian miliar sama rumah. Nah waktu pembahagian warisan, saya diundang. Bertanya dalam masalah ini. Ada anak-anak yang belum terima warisan, ada anak-anak yang sudah pernah terima uang pada masa hidup ayahnya. Ada lagi anak perempuan yang sudah menerima. Bagaimana Ustadz pada harta peninggalan ayah? Saya bilang begini. Apa yang didapatkan anak yang perempuan yang paling kecil dari wasiat bapaknya, kita lihat. Kalau wasiat tersebut melebihi hak dia, dikembalikan yang lebih. Kalau kurang ditambahkan. Nah sekarang saya mau tanya sama yang perempuan yang sudah menikah dan punya rumah. Kamu berapa kira-kira dibelikan rumah sama orang tua? Berapa harganya sekarang nilainya? Sekian miliar. Kamu menikah, orang tua kamu yang biayai. Kamu sekolah, juga orang tua kamu yang biayai sampai selesai. Nah adik perempuan kamu ini, dia butuh biaya sekolah sama seperti kamu. Kemudian dia juga mau menikah. Maka disiapkan uang untuk biaya pernikahan seperti yang diberikan kepada kamu. Yang wajar-wajar lah. Jadi kalau kamu dapat katakan 2 miliar, maka dia juga 2 miliar. Nah yang laki-laki 2 kali bahagian tersebut. Coba dihitung. Setelah dihitung, ya, sebagian saudara mereka mengatakan, ini nggak benar nih. Itu kan dibagi. Ini pamannya mengatakan, dibagi pada saat ayahnya masih hidup. Saya bilang, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah itu maha adil, memerintahkan kita juga untuk berlaku adil. Nah, saya panggil anak yang sudah menerima pemberian pada saat hidup. Saya tanya pada yang lain semua, apa yang diterima saudara kamu nih dulu? Jumlahnya sudah sama, mungkin lebih daripada hak dia. Kalian yang belum terima warisan, saya mau tanya. Apa kalian mau tidak menyisihkan untuk saudara kalian nih yang punya anak, ya, tapi nggak punya sama sekali pemasukan? Ini lain ibu nih, di antara lain ibu. Yang pertama mengatakan, bahagian saya tidak ambil, saya mampu alhamdulillah, saya bagikan kepada adik-adik saya. Padahal ini orang bukan orang yang agamis. Agamanya paling cuma sholat. Tapi hatinya besar, bahagian saya nggak ambil. Lalu yang lain saya tanya, bagaimana kalian semuanya terhadap saudara kalian nih?
yang sudah pernah terima pada masa hidup ayah kalian. Mau nggak kalian bagi juga dia? Dia bilang, mau Ustaz, kami setuju dibagi. Kesian dia. Punya anak, nggak ada pendapatan, dia gagal dalam usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan ampuni dia. Jadi dia kembali diberikan apa? Bahagian. Padahal seharusnya dari jumlah yang sudah diberikan, dia tidak berhak untuk terima. Allah kasih subhanallah. Pembahagian selesai. Yang perempuan yang tua juga yang diberikan rumah bisa menerima Mbak Nuni. Allah kasih mereka bisa rukun pada lain ibu. Mungkin karena kebesaran orang tua juga jiwanya. Subhanallah berapa tahun lagi kemudian datang si perempuan bersama saudaranya. Dia bilang ini yang perempuan satu yang lain ibu. Kami punya warisan. Kira-kira boleh nggak saya berikan buat ini perempuan? Padahal dia nggak dapat bahagian. Karena jalurnya dari pihak lain. Jadi sampai sedemikian rupa mereka masih peduli pada saudara perempuannya ini. Ya. Meskipun lain ibu. Walaupun lain ibu dan sudah diberikan rumah maupun apa. Tapi ternyata dia menikah dengan laki-laki yang nggak baik, hartanya habis. Artinya kita yang menerima duluan jangan merasa apa? Jangan merasa seolah-olah ini pemberian ayah sebagai hadiah nggak ada sama sekali apa? Nggak ada hubungan dengan keadilan. Kita harus ingat. Yang lain juga ingin mendapatkan yang sama. Betul tidak? Betul. Yang lain ingin. Jadi katakan saya biaya saya punya anak yang paling besar, sekolah kedokteran ini, itu dan lain sebagainya. Yang lain tidak, saya bilang kelebihan yang kamu gunakan itu dihitung nanti. Nah, kemudian pada masa dia selesai, dia banyak mengeluarkan uang juga untuk ini, untuk itu. Ya. Bisa juga mengurangi apa-apa yang dulu apa? Yang dulu dipergunakan. Maksudnya, bisa saja saudara nggak berhitung. Tapi tetap keadilan dulu, baru setelah itu ihsan. Keadilan, baru ihsan. Karena kalau kita berbuat ihsan, melanggar keadilan nggak dibenarkan. Contohnya orang mencuri atau korupsi, kemudian dia berinfak, nggak diterima. Jadi adil dulu, baru apa? Ihsan. Jadi sebagusnya berkaitan dengan kasus anak yang menjual rumah orang tuanya untuk membayar hutangnya, kumpulkan saudara-saudaranya. Ibu juga dalam hal ini duduk. Jangan ibu mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu sayang pada anak yang pertama yang memberikan perhatian, jangan ibu melibatkan diri dalam sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Kalau memang saudara-saudara perempuannya sudah menerima haknya dari bantuan yang diberikan kakaknya, tinggal kembali kepada ihsan kebaikan saudaranya. Tapi kalau belum, menjadi kewajiban saudara yang mempergunakan uang tersebut untuk memberikan hak saudara-saudara perempuan. Kalau di dunia tidak diberikan, kan ada hari akhir. Jadi sebaiknya kita semua peduli akan nasib kita di hadapan Maliki Yaumiddin yang akan mengumpulkan kita semua. Wallahu a'lam. Masya Allah Mas Krisna, adil ihsan. AI, kalau sekarang anak-anak taunya artificial intelligence ya, adil ihsan. Apakah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar terkait dengan ini? Yuk kita simak dengan telinga jiwa kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja kepada Allah. Karena ketika pujian kita kepada Allah, mengalirlah hikmah yang besar. Ketika kita memuji namanya Allah, maka kita akan menjadikan berkah. Aliran kita pun akan terus menjadi berkah. Oleh karena itu, pujian kita kepada Allah jangan kita lepaskan. Karena kita akan mendapatkan yang lebih daripada pujian kita. Dan kita juga pernah punya tuntunan yang lebih besar, yaitu Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah selalu menuntun kita mengatur bagaimana kehidupan itu
bisa berjalan dengan baik. Karena Rasulullah SAW senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan. Enggak pernah ada yang tidak baik. Kalau kita merasakan yang tidak baik, itu bukan dari Rasul atau dari Allah. Karena kebaikan itu dari Dia. Yang bukan kebaikan itu bukan dari diri. Oleh karena itu, ketika kita melihat kasus pertama, seorang janda punya anak 2, dia kaget, dia bingung, dia resah ketika ada seseorang yang mau datang pada dirinya. Apa yang menjadikan keresahan buat dirinya? Dia resah, ada orang datang, dia resah, dia nggak tahu apa yang menyebabkan. Nanti jangan-jangan dia akan seperti yang dulu. Nanti dia akan seperti perkataannya yang selalu menyakitkan hatinya. Karena kisah yang pertama itu benar-benar membuat dirinya resah dan menjadikan trauma. Di sini bahwa wanita ini sedang mengalami berbagai macam yang dia dapatkan dari orang itu. Sehingga dia masih terus. Ketika ada orang yang datang, dia akan berpikir, akan seperti dulu kah dia? Karena dia pernah mengalami apa yang terjadi ketika dia harus masuk. Kalau dia langsung datang, terus terpikirkan sama pikirannya dia. Pikirannya bagaimana? Perkataannya menyakitkan. Perilakunya nggak enakin. Apa yang terjadi ketika dia datang, kemudian dia menikah lagi? Apakah tidak seperti itu akan terjadi? Pasti dia akan terjadi. Karena pikirannya dia, anggapannya dia, itu yang terus-menerus. Mungkin saja yang datang ini orang baik. Bisa saja yang datang ini orang baik, yang menyenangkan. Tapi dia selalu menjaga dirinya. Apa yang terjadi? Baru perkataan yang sedikit saja dia akan munculkan. Tidak. Sudah di pikirannya dia selalu enggak mungkin dia akan seperti itu. Kejadian demi kejadian seperti inilah yang kita harus perhatikan. Jadi bagaimanakah wanita ini yang harus bersikap kepada orang yang baru mendatang, yang dia punya pengalaman? Hilangkan pengalaman yang lama. Jadi yang lama itu harus dihilangkan, bahwa dia sudah tidak pernah ada. Kasus yang pertama itu tidak pernah ada. Jadi laki-laki yang pertama itu sudah tidak ada lagi. Dia menjadi dirinya. Itu sudah tidak akan pernah ada. Jadi kalau misalnya ada orang yang jahat yang melakukan gitu, tidak pernah ada saya yang baik. Karena tadi sudah disampaikan sama Ustaz Husin, bagaimana kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu untuk meminta bahwa orang ini baik atau tidak baik. Tetapi kita meminta ternyata orang ini baik, menikah sama kita, tapi pikiran kita yang terus menghantui kita, itu yang menjaga. Yang baik-baik ini menjadi tidak baik.
Maka perhatikan, ketika kejadian yang pertama itu kita harus lepaskan. Kita harus tinggalkan. Ya, saya sudah melupakan, saya sudah nggak ingat lagi. Tapi bayangan itu, bayangan-bayangan yang menyakitkan, itu yang terus-menerus. Ya, dia melupakan. Orang sudah dicerai, sudah ditalak. Ya tentu saja lupa. Tapi bayangannya pada saat dipukul, pada saat kata-kata, itu yang masih terus terngiang di dalam pikirannya. Maka dia akan kembali lagi kalau itu tidak dihilangkan. Maka dari itu pertama kali kita berdoa kepada Allah, meminta kebaikan kepada Allah, mintalah kebaikan pada Allah. Dan kita harus hilangkan, karena Allah sendiri yang mengatakan, apakah sudah dilepaskan? Lepaskan. Jadi apa yang kita lakukan, itu sudah lepaskan. Tidak terikat lagi. Kita lepaskan. Kalau kita lepaskan, kita katakan itu tidak pernah terjadi, itu tidak pernah terjadi, itu tidak pernah terjadi. Itu yang kita harus tekankan. Jadi tidak pernah terjadi, tidak pernah terjadi. Mengapa kita harus mengatakan tidak pernah terjadi? Karena sesuatu yang negatif yang kita terima, sesuatu yang tidak menyenangkan yang kita biasa terima, kita harus lepas. Itu gak pernah terjadi. Karena yakinkan bahwa itu tidak pernah terjadi. Yang sudah pernah terjadi, kita katakan tidak pernah terjadi. Kita katakan tidak pernah terjadi. Itu kan kejadian. Benar. Tapi kita nggak suka. Jadi kita katakan tidak pernah terjadi. Tapi itu kita ngalamin. Benar, kita ngalamin. Tapi kita nggak suka. Kita katakan tidak pernah terjadi. Kita bersihkan diri kita. Dari semua itu kita bersihkan. Ketika kita benar-benar sudah bersih, lihatlah orang lain akan menyenangkan. Perhatikan yang menyenangkan, perhatikan yang realita, di situ kesenangan kita. Jadi kalau misalkan kita sudah lepaskan, yakinkan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu. Apa itu? Yang menyenangkan, yang enak. Kita pikirkan yang negatif sudah tidak pernah terjadi. Jadi perhatian kita kembali kepada semula. Yang bagaimana Allah menciptakan yang menyenangkan. Sudah yang tidak menyenangkan itu enggak ada lagi. Itu yang paling penting. Insya Allah. Dan yang kedua, seorang ibu yang mempunyai suami yang ganteng, yang menyenangkan, yang baik, luar biasa. Karena karunia Allah itu benar-benar, karena Allah menciptakan itu benar-benar seorang yang baik, yang ganteng, yang menyenangkan. Ya Allah. Walaupun kata si ibu itu katanya dia tidak seperti apa adanya. Dia nggak bagus-bagus banget. Tapi kok laki-laki ini mau sama dia? Karena Allah. Karena Allah yang menentukan. Tapi kan banyak wanita yang lain, nanti dia tertarik. Karena Allah. Kalau kita tidak libatkan Allah, apa yang jadinya?
Karena Allah, dia menyukai saya. Dijaga. Jadi seorang istri ini menjaga. Jaga perhatiannya dia. Kesukaannya dia. Perhatikan kesukaannya dia. Kita berikan. Kita kasih. Kita kasih sesuatu yang dia sukai. Kalau orang lain belum tentu. Di kantornya di mana, dia nggak tahu kesukaannya suaminya. Dia nggak mengerti, tapi yang mengerti siapa? Istrinya. Ada sesuatu yang khusus yang disukai oleh si suami yang pada istrinya diberikan. Di kantornya dia foto-foto, terus langsung bagaimana orang ngobrol cerita, wah cerita semua, seneng sama dia. Terus kita cemburu, kita ketakutan, kita kebingungan. Tidak, karena kita menjadi seorang yang dekat pada Allah. Kita yakinkan, Allah yakinkan bahwa suami saya akan kita miliki. Jadi enggak perlu kita cemburu. Cemburu boleh, tapi jangan berlebihan. Di sini bahwa bagaimana kita jaga apa yang menjadi kesukaan suami. Itu yang diperhatikan. Apa yang menjadi keinginan suami. Itu yang menjadi perhatian. Apa yang menjadi kebutuhan suami. Itu yang diperhatikan. Kita jaga. Di samping kita menjaganya, terus kita perhatikan. Kita menjaga, kita menentukan, kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan? Dirinya. Bagaimana dia melakukan sesuatu, itu yang menjadikan kita perhatian. Dia melakukan sesuatu, itu yang kita berikan. Insya Allah, kalau kita menjaga, terus-menerus memperhatikan jagaan ini, insya Allah kita akan mendapatkannya. Dan itu yang menjadikan ketentuan. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Yang ketiga, ini khusus. Ya, bahwa yang ketiga ini merupakan agama warisan. Ya, jadi saya nggak berhak. Siap. Jadi Mas Krisna, dari apa yang sudah kita dengar tadi, beneran deh ya. Ternyata perlu kesungguhan hati untuk banyak hal. Ada sedikit yang mau ditambahkan Ustadz? Kita masih punya 2 menit. Kita semakin hari semakin menyadari ya, di hadapan tantangan hidup yang berat, itu saling berpengaruh satu dengan lainnya. Sebagai contoh, persoalan ekonomi itu bisa membuat suami istri yang tadinya rukun bisa berpisah. Dan ini banyak kasus seperti ini. Saudara dengan saudara yang tadinya lapang dada tidak berhitung. Tapi begitu menghadapi tekanan ekonomi, dia merasa dia nggak bisa lagi seperti sebelumnya. Dia punya istri, punya anak. Begitu juga yang lain. Akhirnya mulai yang tadinya seringkali memberikan bantuan, uluran mulai berhitung. Mulai terjadi kerenggangan. Tapi bagi mereka yang selalu bersama Allah, yakin bahwa hidup ini kalau kita gantungkan pada simpanan uang kita, pada aset kita, pada kekuatan kita, pasti kita akan runtuh di hadapan cobaan. Tapi kalau kita betul-betul menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, simpanan uang kita Mbak Uni menurun.
ekonomi lagi sulit. Tapi dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Para pencuri, para perusak, mereka dapatkan rezeki mereka. Masa orang-orang yang bersama Allah, Allah akan sia-siakan. Sebetulnya ini bahagian dari pendidikan untuk mendidik agar dia menjadi orang yang pasrah bertawakal pada Allah. Sayyidah Hajar ditinggalkan di padang yang tak bertuan. Kalau perempuan sekarang dicoba seperti ini pasti curiga sama madunya. Tapi perempuan sedikit pun tidak curiga karena dia tahu sang suami, tahu juga istrinya Sayyidah Sarah bukan wanita seperti ini. Rupanya di balik semua ini Allah ingin jadikan Hajar dan anaknya sebagai pendiri Baitullahil Haram. Ishak adalah pendiri Baitul Maqdis. Allah berikan kemuliaan pada keluarga Ibrahim karena pasrahnya pada Allah. Tapi kalau kita merasa simpanan kita cukup banyak, mengalir usaha kita dengan lancar, saya yakin ketergantungan kita pada saat itu apa? Kepada Allah tidak kokoh dan kuat. Tapi orang yang selalu bersama Allah, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Orang seperti ini yang paling bahagia dalam hidup. Baik cobaan tidak membuat dia bergelisah, sedangkan datangnya kemudahan dari Allah tidak membuat dirinya lupa kepada Allah. Oleh karena itu ingat sebagai penutup, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuhan kalian mengumumkan melalui lisan Musa, melalui juga nabi-nabi sebelumnya, melalui juga nabi kita. Kalau kalian bersyukur, Allah berjanji untuk menambahkan, bukan mengurangi. Tapi kalau kalian ingkar, maka azab Allah amat mengerikan. Yang tadinya jaya runtuh, yang tadinya kaya raya tentu berubah menjadi seorang yang meminta kesana kemari. Banyak pada saat di hadapan kita. Yang tadinya rumah tangganya harmoni, begitu sedikit menghadapi cobaan terjadi keributan antara suami istri. Begitu juga anak-anaknya terjerumus dalam narkoba, pergaulan bebas, hingga dia merasa la batnul ardi khairun min dhahriha. Tinggal dalam perut bumi lebih baik daripada di permukaan. Dia merasakan betul-betul hidup ini merupakan tekanan. Tapi bila Anda berlepas diri dari ketergantungan kepada makhluk, berpegang pada Allah, Anda tidak akan pernah merugi. Tapi orang mau ngelepas itu takut. Kalau dia lepaskan ketergantungan, bukan berarti kita nggak berhubungan sama manusia. Ketergantungan kita lepaskan kepada selain Allah. Dan tambatkan hidup kita di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah kegelapan, kesulitan. Walaupun langit runtuh, Allah kuasa untuk menyelamatkannya. Demikianlah ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Raja atas segala nasihatnya. Mudah-mudahan apa yang tadi dinasihati dapat kita jalankan sehingga kita hidup dengan baik lagi, dengan norma dan penuh damaian. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Raja. Baik, saya Muhammad Krisna, Atef Setiabudi dan juga Algi mohon pamit, juga Ustaz ya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya enak nih, mesti dihabisin.